Karena Ki Ageng Sugeng ini gemar sekali menangkap makhluk halus yang mungkin mengganggu orang-orang. Akhirnya beberapa musuh dia, contohnya itu adalah dukun-dukun, itu bekerja sama untuk mengunci Ki Ageng. Ya, karena dibunuh dengan santet, Ki Ageng itu tidak mempan, jadi dia dikunci. Jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana cara saya bisa melepaskan Ki Ageng? Apakah saya jangan? Saya dilarang menyentuhnya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau saya menyentuhnya, saya juga akan terikat dan saya menjadi hitam seperti ini, terkurung seperti ini. Harus secara fisik mungkin. Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kemana dia? Kok ini lepas kiainya langsung hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X hadir di sebuah tempat yang akan Mr. X lakukan sebuah misi yang sangat khusus, yang tidak pernah dilakukan. Maksudnya sudah sering ya dilakukan oleh orang lain, tapi mereka semuanya selalu gagal. Dan kini Mr. X berada di tempat ini, dan ini khusus hanya bisa dilakukan misi ini 1 bulan sekali, yaitu ketika bulan purnama. Nah, bisa dilihat Mas Evi ya, sekarang ini bulan purnama, bahkan lagi bulatnya itu maksimal, bagus sekali, cantik sekali. Nah, di balik bulatnya itu yang cantik sekali ya teman-teman ya, ini di sini di tempat ini menyimpan suatu misteri yang luar biasa. Dan kalau kita bisa lihat ataupun bisa dengar nggak Mas Evi? Ya, orang-orang sedang bersolawat. Nah, solawat itu adalah solawat yang sengaja diiring-iringi untuk keberangkatan saya ke sini teman-teman. Ya, jadi saya tidak mengizinkan orang lain untuk ikut dengan saya. Saya hanya dengan Mas Evi, dan yang lain itu tidak saya izinkan untuk hadir di sini, karena yang saya takutkan itu mereka akan mengganggu saya. Nah, ini bulan purnama kemarin sudah ada 10 orang ya kiai ataupun ya orang-orang dari pondokan untuk menyelesaikan misi ini, tapi mereka semuanya gagal teman-teman, terpental. Nah, sebenarnya misi apa sih Mr. X? Nah, kali ini saya jelaskan. Misi yang pertama adalah ini ada seorang pemimpin pondok ya, yang sudah 50 tahun yang lalu itu hilang, hingga sekarang tidak bisa diselesaikan misinya. Dia itu hilang sudah 50 tahun, dan ketika kita hitung kalau dia itu masih hidup, dia itu sekarang sudah berusia 99 tahun teman-teman, hampir 100 tahun. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad itu harusnya itu sudah wafat ya. Nah, ini dia itu hilang jejaknya ketika 50 tahun yang lalu, berarti usianya itu sekitar 50 tahunan. Nah, dia itu adalah seorang pemimpin sebuah pondok di zaman dahulu. Itu lumayan ramai. Tapi ketika beliau hilang dan digantikan oleh pengurus yang lain, maka pondok itu sekarang bubar. Sudah bubar, tidak ada apa-apanya lagi. Padahal katanya ya, pondok itu memang semuanya itu terbuat dari bambu yang dipanggok teman-teman. Tapi ramainya luar biasa, minat mengajinya itu luar biasa teman-teman. Nah, karena itu tiba-tiba dia itu hilang, semuanya itu nggak tahu dia hilang kemana. Kalaupun mati nggak ada yang menemukan jasadnya, kalaupun masih hidup tidak ada yang menemukan dia di mana. Dan ada seseorang yang berkata kalau dia itu terkunci di sebuah tempat ini. Nah, kenapa kok dia bisa terkunci? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia bisa ada di tempat ini dan terkunci? Padahal dia itu seorang ulama yang sangat hebat. Siapa yang mengunci beliau? Siapa yang melakukan ini kepada beliau? Kita nggak tahu, saya pun nggak tahu. Makanya dari itu biasanya itu nggak pernah ada yang melakukan sholawat. Sholawatnya itu mereka bareng mencari dan melakukan bersolawat bersama-sama.
Nah, sekarang saya rubah semuanya. Kalian bersolawat di dekat musola atau masjid di tempat ini, ya, itu musolanya itu sangat dekat ya. Di sana ada 50 orang yang melakukan solawat bersama-sama. Kita dengarkan lagi. Ya, itulah. Oke teman-teman, kita langsung lanjut jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Saya nggak bisa menemukan jejak dia di mana teman-teman, tapi saya merasakan ada sebuah aura, yaitu kalau tempat ini sekeliling itu gelap teman-teman, tapi saya merasakan ada sebuah aura yang hawanya itu kayak sejuk banget, tapi itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Ini memang tempat ini sangat gelap. Saya nggak tahu ini tempat apa. Kenapa bisa segelap ini? Jadi kita coba jalan ke sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini di sekitar sini. Padahal nggak jauh ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berikan dan tunjukkan keberadaan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sini Mas. Astagfirullah. Oh, hitam. Pantas tidak ada yang bisa menemukan. Ini makhluk apa ini? Yang saya sebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan makhluk yang berbentuk hitam seperti kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahilham. Siapa kamu?
Apa? Kamu Kiai Ageng Sugeng. Kenapa semua tubuhmu hitam? Kamu tidak membohongi saya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini asli. Dia menjawab salam saya dengan begitu fasihnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, Kiai Ageng Sugeng ini dia dikunci oleh beberapa orang. Ini bukan orang sembarangan yang mengunci dia, beberapa orang, dan dia terpaksa terikat di sini dengan balutan kain hitam. Kalau bisa kalian lihat ya, sebenarnya yang harusnya baju yang dia pakai ini berwarna putih, celananya putih, semuanya putih, serba putih ya. Karena dia itu ditutupi oleh ikatan hitam, dia terkunci di sini selamanya. Kenapa di tempat ini tuh semuanya saya katakan tadi adalah hitam, gelap ya. Ini adalah kuburan Kiai Ageng Sugeng ini yang melakukan atau membuat tempat ini menjadi kuburan, teman-teman. Astagfirullah. Oh, jadi teman-teman, ini di sini teman-teman ya, ini bukan sembarangan kuburan teman-teman ya. Ini adalah kuburan. Kalau kita gali itu rata-rata di bawah tanah ini ada beberapa botol yang berukuran beling, bahkan ada botol yang berbentuk emas ya, ada juga botol yang berbentuk kayak kendi tembaga, teman-teman. Nah, itu kalau kalian menemukan di tempat ini jangan sampai dibuka. Karena apa? Di dalam kendi-kendi itu terdapat makhluk-makhluk halus yang memang itu sengaja dikunci oleh Ki Ageng Sugeng ini untuk dikunci selamanya dan ditanam di dalam tanah ini. Makanya tempat ini saya rasa itu memang sangat gelap ya, benar. Karena Ki Ageng Sugeng ini gemar sekali menangkap makhluk halus yang mungkin mengganggu orang-orang. Akhirnya beberapa musuh dia, contohnya itu adalah dukun-dukun, itu bekerja sama untuk mengunci Ki Ageng ya. Karena dibunuh dengan santet, Ki Ageng itu tidak mempan, jadi dia dikunci. Jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana cara saya bisa melepaskanmu Ki Ageng? Apakah saya jangan? Saya dilarang menyentuhnya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau saya menyentuhnya, saya juga akan terikat dan saya menjadi hitam seperti ini, terkurung seperti ini. Lalu bagaimana? Saya harus mencabut tunas dari pohon ini, yang tunas itu tidak akan pernah tumbuh. Maksudnya tidak akan pernah tumbuh gimana? Tunas itu tidak akan pernah membesar selamanya. Mas Evi, pinjam baterai coba. Katanya di dekat pohon itu ada sebuah tunas yang, coba ke sini Mas Evi, bantu cariin. Apa ini ya? Tapi ini masih subur loh Mas Evi. Kayak tumbuh itu.
Yang dimaksud itu tunas yang tidak bertumbuh, yang tidak bisa tumbuh. Apa yang ini Mas Evi? Tapi ini juga masih subur, masih ada daunnya. Ini ada dua Mas Evi. Kok bentuknya beda ya? Jangan-jangan yang ini lagi. Itu salah satunya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa detek teman-teman. Apa yang ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Dua-duanya ini sama. Gak bisa dibedakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullah. Oke, harusnya pohon yang terkena goib itu sudah terpotong setengahnya. Bismillah. Enggak, masih masih kencang. Bismillah. Astagfirullah, masih yang ini, ternyata yang ini yang mengunci beliau itu yang ini. Pantas bentuknya beda dari yang lain. Yang lain kan hijau semua ya. Ini beda. Bismillah. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. 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 Berat sekali teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini harus dengan cara yang tadi teman-teman. Kita potong dengan cara goib lagi. Bismillah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahum ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la. Kok berat ya? Ini sudah berat ini. Saya nggak bisa melanjutkan bacaan saya. Makin berat. Saya ucapannya pun makin berat. Harus secara fisik mungkin. Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kemana dia? Kok ini lepas kiainya langsung hilang? Kiai Ageng Sugeng. Astagfirullahaladzim. Kiai Ageng Sugeng. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiai Ageng, kamu di mana? Apakah ini yang mengikatmu dan membuatmu bisa lepas? Lalu kemana dirimu? Kemana jasadmu?
Kenapa kamu begitu ini lepas langsung menghilang? Kiai Ageng Sugeng, tolong jawab. Saya yakin dia masih di sini teman-teman. Tapi masih basah ya. Tapi aneh ya teman-teman. Masih di sini. Pasti nanti Kiai Ageng balik. Saya yakin tuh. Bedanya jauh ya. Ya kan? Teman-teman, kalau bisa kalian lihat ya, sebenarnya yang saya lihat itu di mata saya ini bukan air teman-teman, tapi ini adalah sebuah kayak darah teman-teman. Tapi darahnya itu bukan darah manusia teman-teman. Kalau bisa kita lihat yang ini teman-teman, ini ada banyak air. Ini sama sekali nggak ada air. Bentuknya kuning semua ya, wujudnya pun sangat aneh seperti ini, berbeda dari yang lain. Kalau misalkan kita ke situ itu lebih besar, juga warnanya hijau teman-teman ya. Ini di sini juga ada lagi teman-teman yang ukurannya sama, warnanya juga hijau. Beda sekali ya. Beda ya Mas Evi ya? Beda banget itu. Kenapa kita nggak ngeh dan yang lain nggak ada yang ngeh? Untung saya tadi dicegah oleh Kiai Ageng untuk tidak menyentuhnya. Kok bisa kayak gini bertahan selama 50 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, peci ini saya harus mengambilnya sendiri dari kepala beliau. Kalau peci ini saya yang angkat, terus warnanya masih tetap putih, berarti hati saya menurut beliau itu dan menurut peci ini bersih. Tapi kalau berubah menjadi hitam, maka peci ini bisa digunakan. Tapi dia tahu kalau hati saya itu buruk. Aduh, kok mengencang ya? Kok tiba-tiba mengencang sendiri ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil